awamin. Jadi mau dibaca tuh niatin buat lindungin saudara-saudara kita dan tujuan yang lain juga mudah-mudahan cepatnya Allah nurunin rahmat buat kita berupa hujan yang berkah, bukan hujan yang azab. Tapi kalau bisa pasti baca tuh kencang suaranya, pada lemes semua ya, udah pada kayak ngantuk semuanya. Hah? Semuanya jangan saling nyalahin, saling nunjuk-nunjuk semuanya ya. Semuanya baca bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ala mana wa sayyidil habib marwi ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-karim al-'azim ar-rahmanir rahim mujrim mustafa bi akramil judi wal 'ata fa kashafa 'anhu al-hijab wal ghita فعرف الحقيقة وتأدب بآداب خير الخليقة والصلاة والسلام على النبي الرحمة وشافع الأمة سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واجعلنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى دلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال والثاني أن يكون علته من الحماقة وهو لا يقبل العلاج كما قال عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام Inni ma ajiztu min ihya'il mauta wa qad ajiztu min mu'alajatil ahmaq wa dhalika rajulun yashtaghilu bi talabil ilmi zamanan qalila wa yata'allam shay'an min al-ilmi al-aqli wa syar'i fayas'al wa ya'tarid min hamaqatihi. Pada pembahasan terakhir kita sampaikan tentang maradul jahli, penyakit kebodohan ada 4 macam. Artinya apa penyakit kebodohan? Maksudnya ketika kita ditanya oleh orang, itu karakter orang yang nanya itu ada 4. Ada yang perlu dijawab, ada yang nggak usah dijawab. Di antara 4 orang ini nih, 4-empatnya ini apa? Maradul disebut dengan penyakit apa? Kebodohan. Cuman di antara mereka yang harus kita kasih jawaban, ada yang wajib jangan dijawab malah. Mana yang wajib kita nggak jawab? Yang pertama, yang terakhir kita bahas, yaitu apa? Orang yang apa? Yang nanya dengan i'tirad, nanya tujuannya adalah apa? Tidak mau menerima jawaban dicampur dengan kedengkian. Jadi nanya, sebenarnya nanya yang ngetes sekaligus, kalaupun kita jawab dia nggak akan terima jawaban kita. Nah orang yang semacam ini kata Imam Ghazali apa? Kagak usah diladenin. Kenapa nggak usah diladenin? Kalaupun kita ladenin, kita kasih jawaban, yang ada jawaban kita kata Imam Ghazali apa? Tidak akan menambah apa-apa di dirinya kecuali semakin benci, semakin dengki. Ini seperti siapa nih? Seperti orang yang mungkin beda faham dengan kita. Nanya bukan nyari jawaban atau nyari apa? Kebenaran, tapi nyari pembenaran. Ya repot orang begini. Gak usah ladenin. Kita sekali usaha udah pernah jawab dan kita tahu nih karakter orangnya bagaimana. Dulu pernah kita kasih jawaban gak terima. Tiba-tiba nanya lagi, kagak usah dijawab. Kalau dibilang, oh berarti lo gak punya jawaban. Bukan gak punya jawaban. Orang seperti lo ini dikasih jawaban nggak bakal terima, karena ente sudah ngutus, ente punya guru, semua ulama yang lain ente anggap apa?
Salah, guru ente doang yang paling benar. Lah susah kita ajak ngomong. Itulah yang disebut oleh Imam Syafi'i apa? Ma jadaltu aliman illa wa ghalabtahu wa la jadaltu jahilan illa wa ghalabani. Jadi Imam Syafi'i bilang jika aku ini dialog ataupun saya ini apa? Adu ilmu. Maksudnya mungkin ada ulama pengen tahu tentang sesuatu tapi dia nggak terima tentang pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bisa ngasih hujah kepada dia sampai dia kalah. Cuman ini ulama yang nanya tujuannya ingin tahu juga. Bukan tujuannya apa? Nggak suka dengan Imam Syafi'i, enggak. Tujuannya pengen tahu. Maka Imam Syafi'i selalu ngalahin mereka. Dengan apa? Argumen. Cuman kata Imam Syafi'i, wa ma jadaltu jahilin illa wa ghalabani. Jika aku dialog, debat dengan orang bodoh, aku kalah. Artinya apa orang bodoh? Udah kagak ngerti, dikasih tahu, kagak terima. Nah ini jangan diajak ngomong udah. Kenapa? Karena orang semacam ini dia hanya penuh dengan kedengkian saja. Ente mau sampein dalil maulid begini begitu, dalil tahlil begini begitu. Oh nggak bisa, pokoknya Nabi nggak ngelakuin. Lah ini dalilnya ulama-ulama dulu, ulama besar seperti sekelas Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa nggak kenal beliau? Seorang apa? Muhaddits, bahkan disebutnya raja orang-orang ilmu apa? Ulama hadis. Dia sebagai pemimpin ulama hadis Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia bilang maulid itu bid'atun hasanah. Oh nggak bisa. Pokoknya Nabi nggak lakuin, nggak boleh. Lah berarti lebih mulia dia dari Imam Ibnu Hajar nih orang ya. Yang kayak gini diajak ngomong lagi, kagak usah, capek gitu ya. Nggak bisa diajak ngomong lagi udah. Nah, karena otaknya apa? Isinya hanya emosi, nggak mau berpikir. Ini yang pertama. Kita masuk yang kedua. Yang kedua kata Imam Ghazali alaihi rahmatullah, an yakun illatahu minal hamaqati wa huwa la yaqbalul ilaj. Yang kedua, ada karakter orang, dia itu bodoh dalam suatu permasalahan, suatu soal. Dia bodoh tentang suatu soal. Artinya dia masih tahu yang lain yang dipelajari, cuman ada sesuatu yang dia nggak tahu. Tapi yang sesuatu yang dia nggak tahu ini, kata Imam Ghazali, susah untuk kita obatin. Kenapa susah diobatin? Nanti dijelasin. Ini yang kedua, dia ngerti ngaji, tapi ngajinya nggak banyak. Ada sebagian permasalahan agama dia sudah tahu, ada sebagian yang belum tahu. Yang belum tahu ini ditanya sama dia, padahal dia belum pelajarin. Bahasanya apa? Mau tahu duluan, padahal belum waktunya. Seperti kalau kita belajar fikih nih, baru sampai sholat dia nanya soal bab muamalah, jual beli. Lantar dulu, jangan buru-buru. Dikasih jawaban pun masalah jual beli nggak terima, lalu kan belum sampai ke situ. Gurunya kagak apa? Kagak diterima jawabannya sama dia. Sedangkan dia belum apa? Belajar tentang ilmu jual beli. Ini yang kedua nih. Wa huwa la yaqbalul ilaj. Orang tersebut jika diberitahu tentang apa yang ia tidak tahu tadi, maka dia kagak akan terima. Seperti orang sakit susah diobatin juga. Seperti apa dia? Seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan ini kata-kata Nabi Isa itu bukan berdiri sendiri. Karena apapun yang disampaikan oleh para nabi yang dibahas di kitab-kitab Bani Israel itu nggak bisa diambil sebagai hujah semata, kecuali emang ada sabda dari Nabi yang kurang lebih apa? Mengiyakan apa kata Nabi Isa. Ini kan kayak Nabi Isa alaihissalam bilang begini, Nabi Musa bilang begini, itu kan dari apa? Athar Bani Israel, dari apa? Sejarah-sejarah Bani Israel. Semua sejarah Bani Israel nggak boleh langsung kita terima. Kecuali apa? Ada yang nguatin sejarah dari mana? Mungkin Nabi pernah ngungkapin juga. Kurang lebih ungkapan Nabi hampir sama. Nabi Isa pernah ngomong begini. Atau Nabi pernah menyampaikan bahwa Nabi Isa pernah menyampaikan begini. Tiba-tiba ada Bani Israel, sejarah Bani Israel bilang Nabi Isa pernah bilang begini. Lah kita masih bisa terima, kenapa? Karena ada apa? Ada ungkapan juga dari Nabi. Ya, seperti ini. Kata ulama, ini kata-kata Nabi Isa ada yang nguatin juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak berdiri sendiri dia. Karena apa yang disampaikan oleh sejarah Bani Israel itu banyak juga yang ditambah-tambah.
Sehingga kita nggak bisa percaya 100%. Nabi Isa berkata begini, kata orang-orang Israel di kitab mereka. Entar dulu, itu kan kata lupa deh. Sekarang kan kitab kita udah dirubah-rubah. Ada nggak sabda Rasul atau sahabat yang hampir mirip nguatin apa yang dikatakan oleh Nabi Isa? Kalau ada, berarti masih kita bisa terima. Kalau nggak ada, nggak bisa kita terima 100%, kecuali emang buat motivasi aja. Nabi Isa berkata begini di kitab ini, bukan kitab umat Islam ya. Kita lihat tuh kata-kata motivasi nggak, tapi nggak bisa dijadikan sebagai apa? Hujjah ya. Cuman kalau sudah ada penguatnya, sabda Nabi atau kata sahabat yang mu'tamad, bahwa ada sahabat riwayatnya kuat, dia berkata begini, bahwa Nabi Isa pernah bilang begini. Tiba-tiba ada kitab dari Bani Israel bilang Nabi Isa pernah bilang begini, hampir mirip. Nah itu baru kita terima. Nah ini kurang lebih hampir adalah dikatakan di sini bahwa ada riwayah mabni an riwayatun Nabi, ada riwayat dari Nabi yang hampir mirip yang nguatin apa kata Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Kata beliau, inni ma'ajiztu min ihya'il mauta. Kata beliau, aku ini tidak sulit untuk menghidupkan orang mati. Karena Allah kasih dia mukjizat kan, bisa ngidupin orang mati, bisa nyembuhin orang kena penyakit kulit ke apapun itu, Nabi Isa usap langsung sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, aku nggak sulit untuk menghidupkan orang mati. Wa qad ajiztu min mu'alajatil ahmaq, akan tetapi aku nggak punya kemampuan untuk ngobatin orang yang bodoh. Maksudnya bodoh gimana nih? Tolalit gitu, tolalit tau gak tolalit? Otaknya itu apa? Loadingnya kelamaan, bukan itu yang dimaksud ya. Loading kelamaan masih bisa belajar. Imam Ibnu Hajar itu termasuk orang yang susah belajar. Bahkan dia duduk dengan gurunya belajar bertahun-tahun, kagak paham juga. Sampai dia putus asa udah, kayaknya gue goblok banget udah gak usah ngaji lagi dah. Dia putus asa sama dirinya. Akhirnya pas dia jalan nemuin batu ketetesan air terus menerus karena bertahun-tahun itu batu bolong. Tetesan air bisa bikin batu bolong karena lama kelamaan jadi bolong. Padahal logikanya kalau kita siram, sampai berapa ton juga, berapa liter tuh air nggak mungkin tuh batu bisa bolong. Cuman karena lama hanya setetes doang, tapi lama bertahun-tahun lama-lama bolong juga. Di situ dia ngambil ibrah. Ngambil pelajaran, maksudnya ibrah itu pelajaran. Ini aja bisa bolong lama-lama, masa gue nggak bisa ngerti juga sih? Berarti kalau gue sungguh-sungguh lama-lama ngerti juga pasti disungguh-sungguh. Jadilah Imam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar artinya anaknya batu, karena ngambil ibrah dari dari batu tadi. Nah sama, ini bukan ini yang dimaksudnya kebodohan ini, nanti kita jelasin maksudnya bodoh gimana di sini. Jadi Imam Sayyidina Isa alaihissalam bilang, aku tidak sulit menghidupkan orang mati, tapi aku sulit untuk nyembuhin orang yang bodoh. Kenapa dia sulit menyembuhkan orang bodoh? Nah di sini dikasih tahu siapa itu orang bodoh yang dimaksud. Wadzalika rajulun yashtaghilu bi talabil ilmi zamanan qalila. Yaitu ada orang yang belajar ilmu zamanan qalila, hanya waktu yang singkat. Mondok cuman berapa tahun, ngaji di majelis ilmu doang, nguping. Wa yata'allamu syai'an, dia belajar sedikit dari ilmu pengetahuan, belum tuntas. Hanya dari majelis ke majelis, di pondok cuman setahun 2 tahun, dia belajar ilmu sedikit dari ilmu tauhid maupun ilmu fikih. Ilmu akli arti ilmu tauhid. Wa syar'i arti ilmu fikih atau ilmu hukum dalam agama Islam. Fayas'al wa ya'tarid min hamaga. Kemudian dia nanya tentang sesuatu yang dia nggak tahu, tapi dia nggak terima dengan jawaban gurunya. Ada gak orang begitu? Ngaji baru sebentar, mondok baru setahun 2 tahun, nanya sama gurunya yang mondok bertahun-tahun, tapi yang ditanya suatu bab yang belum dipelajarin sama nih murid, sebenarnya belum dipelajarin, dia nanya sama guru, gurunya jawab, tapi nih si murid nggak terima jawaban gurunya. Nggak bisa, kayaknya nggak begitu juga. Nah ini namanya apa? Orang bodoh. Maksudnya apa orang bodoh di sini? Lo kan belum pelajarin ini, dikasih jawaban lo nggak terima, berarti lo lebih pintar dari gurunya.
Nah orang kayak gini ladenin nggak? Termasuk kagak usah diladenin. Kan ada ngaji dari majelis ke majelis, tiba-tiba jadi ustadz besar. Lalu duduk sama ustadz beneran, lulusan pondok, tiba-tiba dia ngungkapin sesuatu yang salah, jadi bahan apa? Omongan tuh. Tapi ngerasa dirinya enggak, gua ulama, udah ngerti. Sama orang tua dia nggak mau salaman, orang tua dikasih cium tangan dia. Ini sih yang kayak gini namanya apa? Alim apa bodoh? Ini orang bodoh kata Imam Ghazali. Bukan orang alim. Orang alim yang dia ketahui disampaikan, diamalkan, yang dia belum tahu dia nggak bakal nanya. Sekaligus ilmu yang sedikit dia punya diamalkan dan dibuktikan dengan akhlaknya. Nah itu orang alim. Walaupun ilmunya dikit, tapi bisa dikatakan sebagai ulama karena ngamalin. Nah, ada orang belajar sedikit, ada bab ilmu belum dipelajarin, dia tanya, dijawab sama gurunya, kagak terima. Contoh paling gampang gini, anak SD, dia belajar nih, pinter di SD, selalu apa? Ranking 1 anggap, sampai kelas 6 SD. Tiba-tiba dari kelas 6 nanya sama gurunya suatu bab ilmu yang adanya di SMA kelas 3. Sedangkan anak SD belum belajar kan? Dijawab sama gurunya, oh itu begini. Dia nggak terima, oh nggak bisa juga Pak Guru begitu. Saya nggak terima jawaban Pak Guru. Kira-kira orang yang dengar dia ngomong begitu, dia anggap pintar apa enggak? Pasti kan temannya bilang apa? Lu kenapa nyalain guru lu? Lu aja belum sampai SMA. Nah itu maksudnya, bab yang kedua nih, yang orang jahil kedua tuh begitu. Yang belum dipelajarin ditanya, sekali dijawab, kagak terima. Nah itu disebut dengan hamaqah, orang yang bodoh. Bukan bodoh kagak ngerti. Kalau bodoh itu maksudnya loading, nggak mudah untuk memahami ilmu, itu nggak termasuk. Dia harus belajar pasti paham kok. Karena otak manusia itu punya kemampuan yang luar biasa loh. Bahkan dikatakan kalau anak nggak salah ya, itu lebih dari 100 juta atau 10 juta sel di otak manusia. Itu satu selnya kalau diaktifin, difungsiin dengan benar, itu bisa nyimpen seluruh kitab yang ada di bumi ini. Bayangin, satu doang tuh, satu penyimpanan memori manusia tuh, kalau diaktifin dengan benar, satu doang, itu bisa nyimpen seluruh ilmu yang ada di bumi. Berarti kan otak manusia kayak gimana itu sebenarnya itu. Cuman kenapa banyak orang bodoh? Kenapa banyak orang bego? Agak mau belajar, males. Lebih asik ngikutin hawa nafsu ya, akhirnya otaknya apa? Ketutup dengan hawa nafsu, akhirnya males. Belajarin ini, dikasih keterangan ini, nggak paham juga. Bukan nggak paham, emang kagak ada niat. Kalau ada niat pasti apa? Pasti paham, nggak mungkin nggak. Manusia otaknya itu luar biasa. Kalau komputer aja dianggap itu teknologi maju, padahal buatan manusia. Gimana buatan Allah SWT, otak manusia? Itu mikir seperti itu aja ya, luar biasa. Cuman itulah, banyak orang kadang-kadang apa? Malasnya ngalahin apa? Ngalahin semangatnya. Ini yang kedua. Fayas'al wa ya'tarid min hamaqatin, kemudian dia nanya dan dia menolak jawaban gurunya dengan sifat kebodohannya. Nah ini kan repot orang kayak gini nih. Dikasih jawaban tapi kagak terima, padahal yang ditanya dia belum pelajari. Maka dikatakan dalam sebuah sebuah ungkapan Nabi Isa alaihissalam, kata beliau, alajtul akmaha wal abrasa. Aku pernah menyembuhkan orang yang kena penyakit akmah wal abras, itu penyakit berbahaya, menular. Itu bisa disembuhin oleh Nabi Isa. Ini kata-kata benar gak Nabi Isa nih? Bisa kita terima gak? Kenapa bisa kita terima nih? Kenapa bisa terima? Karena Nabi pernah ngungkapin, emang Nabi Isa punya mukjizat apa? Bahkan Al-Quran juga ngungkapin bahwa Nabi Isa punya mukjizat nyembuhin orang apa? Orang yang sakit berbahaya pun bisa disembuhin sama Nabi Isa. Ketika dibawa oleh Bani Israel kata-kata semacam ini, kita bisa terima. Karena di agama kita apa? Emang ada penjelasan yang sama ya. Jadi kata Nabi Isa, aku mampu mengobati orang yang kena penyakit akmah wal abras, itu penyakit berbahaya. Fa'abratahuma, dan aku bisa dan mampu ngobatin mereka. Wa ayani ilajul ahmaq, tapi aku tidak punya kemampuan ngobatin orang yang bodoh.
Kembali lagi maksud bodoh di sini apa? Nabi Isa kan ngadepin orang kafir. Ada orang kafir yang mereka bodoh karena nggak tahu, tapi dikasih tahu nerima. Siapa mereka? Seperti Al-Hawariyun. Ini kan orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa. Disampaikan agama oleh Nabi Isa, mereka terima, bahkan ngikutin dan bela Nabi Isa bisa-bisa. Cuman ada orang kafir yang lain disampaikan oleh Nabi Isa, udah kagak terima, dia ngumbar Nabi Isa, pengen bunuh Nabi Isa. Nah ini yang disebut dengan ahmak, yang bodoh tadi. Aku sudah tunjukin, bisa ngobatin orang sakit, orang mati pun saya bisa apa? Hidupin, mampu saya, Allah kasih kemampuan buat dia. Cuman ketika saya ngadepin umat yang bodoh, arti bodoh di sini apa tadi? Nggak tahu, dikasih tahu, kagak terima. Aku nggak punya kemampuan untuk apa? Ngobatin mereka. Artinya hidayah datangnya dari Allah. Itu nggak ada kemampuan. Setiap nabi nggak ada kemampuan di situ. Bahkan Rasul SAW dikatakan oleh Allah apa? Tentang hidayah tadi. Ma'ala rasuli ilal balagh. Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak akan mampu memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kamu cintai. Sesungguhnya hidayah datangnya dari Allah. Itu artinya orang bodoh udah kagak tahu, dikasih tahu nggak terima. Nah itu kembali lagi kepada hidayah. Makanya Nabi Isa bilang, gue mampu ngidupin orang mati, mampu ngobatin orang sakit. Cuman kalau ngadepin orang bodoh, saya nggak mampu. Arti tadi udah kagak ngerti, dikasih tahu kagak terima. Nah ini yang repot yang begini nih. Ajak ngomong lagi gak? Kagak usah, udah susah. Abu Jahal, Abu Lahab di zaman Nabi, mereka termasuk orang bodoh. Dia nggak tahu, dikasih tahu kagak nggak terima. Ada sesuatu yang dia nggak tahu, bahkan dia itu nguji-nguji Nabi mulu. Diuji, coba kalau lo Nabi, coba begini, coba. Udah ditunjukkan sama Nabi, nggak terima juga. Nah itulah ahmak. Yang kayak gini ladenin terus, kagak diladenin terus sama Nabi. Ujung-ujungnya perang, dihadapin oleh Nabi dengan peperangan. Itu pas perang Badar, Abu Jahal apa? Mati di situ. Kenapa? Karena udah susah untuk ajak ngomong orang begini. Itu hidayah hanya datangnya dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kayak gini bagaimana kata Imam Ghazali? Kata Imam Ghazali, wa hadzal ahmaq la ya'lamu anna ma ashkala alaihi huwa aidan mushkilun lil alamil kabir. Nah, orang yang bodoh tadi dia nggak tahu bahwa pertanyaannya dia kepada seorang ulama itu bikin ulama pun bingung untuk menjawabnya. Artinya apa? Dijawab pun lo kagak terima. Lah ulama itu bagaimana lagi dia harus ngelakuin? Dia nanya, air itu warnanya apa? Bening. Dijawab sama ulama nih. Bening, air itu bening. Nggak terima deh. Oh nggak bisa. Menurut anak air itu hitam. Lah kata ulama, bening. Coba deh. Ente buka keran ambil air pakai gelas. Bening air. Oh nggak bisa. Menurut anak hitam. Lah kira-kira tuh ulama bingung nggak? Nah, orang kayak gimana sih? Maunya apa sih? Udah jelas gue jawab apa? Kagak terima. Makanya kata Imam Ghazali, pertanyaan dia dengan kebodohan itu bikin ulama pun apa? Bingung untuk menjawab yang ngejelasinnya. Karena dijelasin kagak apa? Kagak terima. Tapi nggak dicampur dengan kebencian. Ini orang nggak benci. Dia belajar ilmu yang nggak ada pelajaran, ditanya, dijawab kagak terima. Orang ngerasa diri mungkin apa? Gue cerdas. Yang dibahas sama nih ulama kayaknya nggak begitu deh. Padahal dia belum pelajarin tuh. Yang kayak gini pun kata Imam Ghazali apa? Jangan diladenin. Udah kita jawab, kagak terima juga, ya sudah mau diapain lagi. Fa idza lam yatafakkar hadzal qadar yakun su'aluhu minal hamakati fayambaghi an la yastaghil bijawabih. Jika dia tetap memaksakan untuk bertanya dan diberi penjelasan nggak terima juga, maka jangan sibukin diri untuk menjawab dia. Ini kan banyak sekarang orang debat sampai stres, sampai emosi. Orang yang diajak debat karena terima-terima juga, capein diri doang. Ini begini-begini nggak bisa, lah begini-begini. Coba kasih contoh dari salaf. Nih salaf bilang begini. Oh nggak bisa juga. Salaf juga bisa salah. Repot gak tuh? Mereka begitu nih, yang beda alirannya. Ketika disampaikan pendapat Imam Ahmad bin Hambal, mereka kan ngakunya mazhab Hambali, walaupun bohong, ngaku doang. Asli mereka tidak mengakui semua mazhab. Imam Ahmad bin Hambal bilang begini-begini. Imam Ahmad manusia biasa, bisa salah juga. Waduh. Repot gak orang ngomong kayak gini?
Kalau sekelas Imam Ahmad bin Hanbal disalahin, terus dia siapa? Paham nggak? Dia siapa masalahnya? Apalagi di antara mereka nggak perlu bermadhab, nggak wajib bermadhab. Kita sudah ada Al-Quran dan Sunnah. Masalahnya ente bisa nerangin Al-Quran tanpa tafsir. Ente bisa ngerti Sunnah tanpa sanad keilmuan sampai ke Nabi. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Dari mana ente yakin ini sabda Nabi? Dari mana kita yakin? Dengar dari Nabi langsung? Enggak. Imam Bukhari, dari siapa Imam Bukhari? Dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai ke Nabi. Lah itu namanya ngikutin mazhab Bukhari. Lah nggak bisa, itu gambar mazhab nggak bisa. Kalau seandainya dipaksakan, enggak, ana mujtahid. Tahu mujtahid nggak? Maksudnya punya kecerdasan tuh sekelas ulama mazhab 4. Seandainya ada orang bilang begitu, dudukin sama dia, dudukin dia, bilang begini. Sekarang ente baca satu lembar kitab nih, satu lembar ente baca sampai bawah, ente tutup, ente ingat-ingat lagi isinya. Kira-kira bisa nggak? Tes begitu aja. Oh nggak bisa. Nah, satu, udah gagal ente. Itu Imam Syafi'i. Yang kedua siapa? Imam Ahmad bin Hanbal deh. Ente setiap malam sholat tahajud berapa rakaat? Ya nggak setiap hari sih tahajud, kadang-kadang tahajud. Ya udah pas kadang-kadang tahajud tadi berapa rakaat? 4 rakaat. Imam Ahmad 300. Gagal udah. Ke Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini, kita tanya sama dia, ente setiap sholat wudu apa? Satu wudu buat berapa sholat? Oh, anda bisa dengan satu wudu buat 2 sholat. Jadi dari subuh bisa sholat duhur sama asar, maghrib mah batal biasanya. Imam Abu Hanifah sholat subuh pakai wudu subuh sampai isya selama 40 tahun. Jadi kagak usah ngada-ngada deh ente. Udah cukup ikutin apa kata ulama dulu. Mereka itu ilmunya kagak diraguin. Lah ente yang ngakuin ente ulama siapa? Paling murid ente doang. Guru ana masya Allah pinter. Belum tentu ulama lain bilang dia apa? Pinter. Lah kalau ulama madhab, sedunia ulama mengakui keilmuan mereka. Jadi mustahil ente hidup tanpa bermadhab, nggak bisa. Karena kita nggak punya kemampuan seperti ulama madhab. Yang maaf-maaf, Imam Ahmad bin Hanbal hafal hampir 1 juta hadis dengan sanadnya. Dia Arba'in Nawawi aja kagak hafal, mau berijtihad lagi. Coba Arba'in Nawawi hafal nggak? Arba'in Nawawi itu 42 hadis isinya. Hafal nggak dia? Nggak hafal, tapi mau ijtihad. Gue bisa ngambil hukum sendiri. Lu siapa? Ngaca. Ini sekarang banyak lo, YouTube lagi beredar banyak. Sekarang digalakin nih. Ini masalah nasab lagi dihantam, mereka muncul juga. Nggak perlu bermadhab. Semua jelas sudah kita ikutin. Yang masuk akal kita ambil, yang nggak masuk akal kita nggak usah ambil. Lah berarti kelas madhabnya apa? Kurang akalnya. Dia akalnya apa? Sempurna. Na'udzubillah min dzalik ya. Jangan sampai. Inilah yang disebut dengan orang yang ahmak, bodoh, susah diajak ngomong. Nah, Anda pernah sekali dialog, mungkin Anda pernah cerita. Bukan dialog sebenarnya sih, gara-gara dia juga. Lagi sholat asar, lagi waktu itu masih tinggal di Cilang situ. Sholat asar kelar, emang salah satu tetangga situ orang dia nih. Yang mau sebutin ya. Habis sholat, lagi duduk ngobrol, salah satu orang nih imam masjid musola situ dia nyamperin. Nah, Pak Ustadz saya mau tanya, lah padahal baru ngaji dia, baru ngaji sama tuh orang, sama tuh guru tuh baru ngaji. Padahal kita tahu sebelumnya bukan aliran itu dia, baru ngaji berapa bulan ngajak debat. Jadi begini-begini Pak Ustadz, setuju gak apapun yang di zaman Nabi nggak dilakuin sekarang dilarang? Nggak setuju saya. Karena nggak setuju. Kan harus ngikutin Nabi kita. Iya. Dalam urusan yang wajib dan yang haram wajib ngikutin Nabi. Dalam urusan fadail, ya banyak sahabat ngelakuin sesuatu yang Nabi nggak ngelakuin. Tapi kan jelas hadisnya, kullu bid'atin dhalalah. Ana nggak mau bahas. Ana mau tanya sama ente, arti bid'ah itu apa? Bid'ah itu zaman Nabi nggak ada, berarti kita nggak boleh lakuin. Berarti sahabat sesat semua. Bingung dia. Kenapa sahabat sesat semua? Coba, Ana mau tanya sama ente. Di zaman Nabi Al-Quran dikumpulin nggak? Enggak. Bahkan Nabi nggak memerintahkan Al-Quran dikumpulin. Di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar ngasih tahu, wahai Abu Bakar Siddiq, alangkah baiknya Al-Quran itu dikumpulin. Takutnya yang hafal Quran pada meninggal. Kasihan generasi berikutnya gimana mereka paham Al-Quran.
Sayyidina Abu Bakar Siddiq awalnya nolak, nggak bisa, Nabi nggak nyuruh kita ngumpulin. Tapi dikasih masukan terus sama Sayyidina Umar. Dia ngelihat ada maslahatnya, ya udah kumpulin deh. Rangkum dikumpulin di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Berarti sahabat ahli bid'ah sesat. Gitu-gituin. Lu nggak bisa, sahabat kan juga khulafa rasyidin, kita harus segituin. Kan ente bilang tadi, yang di zaman Nabi nggak ada, nggak boleh lakuin. Sekarang Nabi sudah wafat, sahabat ngelakuin sesuatu nggak ada zaman Nabi. Itu sekarang masih terima juga karena sahabat. Emang sahabat siapa ya? Sahabat bukan Nabi. Yang mereka lakuin bisa diterima, bisa enggak. Bahkan ijma ulama itu muqaddam, didahulukan daripada pendapat sahabat loh. Ulama sepakat dengan suatu soal, itu diambil hukumnya dibandingkan dengan kata satu sahabat. Dalam istinbatul hukum begitu tuh. Pokoknya begitu, udahlah lo ngaji dulu yang benar, lo debat lagi ke sini dah. Akhirnya pindah rumah malah. Hah? Beli rumah jauh deh. Nggak jadi ngobrol. Maksudnya apa di sini? Itu tadi yang bilang, yang dia nggak paham dikasih tahu nggak terima juga. Ta'assub sama gurunya, pokoknya gurunya masya Allah sunnah banget. Dari mana lo tahu? Kalau megang mic mau dimakan tuh mic. Hah? Balikin lagi tuh mic juga nggak sunnah itu, megang mic. Hah? Mic sunnah nggak? Kagak. Tapi kan baik, tujuannya baik. Mic ya nggak. Kalau kita bilang tujuannya baik, orang bikin maulid tujuannya baik kok. Umat Islam nggak kenal Nabi dengan bikin maulid sampai tahu mereka jadi apa? Ingat Rasul lagi, tahu sejarah Nabi. Tujuannya kan baik kan? Apa beda dengan mic? Makanya susah deh orang ngomong kayak gitu dah. Orang kayak gitu susah diajak ngomong. Lebih baik kalau diajak ngomong nggak terima-terima juga, ente bawa cukuran jenggot. Langsung cukur aja begitu ya. Biar sadar kali ya. Kebanyakan soalnya. Jenggot sengkepel dia sampai ke pusar. Nah, itu ada masalahnya di situ ya. Maka susah deh ngomong sama mereka itu. Kata Imam Ghazali, jangan diajak ngomong lagi. Karena yang dia nggak tahu, dikasih tahu nggak terima. Dia tetap ngejawab. Tapi jawabannya bukan penuh dengan kebencian. Kalau yang pertama apa? Udah nggak terima, benci, dengki. Semakin ente jawab, semakin benci dia. Kalau yang kedua, dia tahu ilmu sebagian, yang sebagian nggak tahu ditanya. Tapi ketika dijawab kagak diterima. Jangan diladenin juga. Capek. Nah ini yang kedua ya. Nah kemudian yang ketiga insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang insya Allah ta'ala. Ya, biasa sebelum ditutup kita kasih waktu untuk bertanya. Fadzalu. Kita mau ditanya. Nah, di luar tema juga boleh, nggak apa-apa. Nggak ada, ya khair wallahu a'lam. Bisawab. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. اللهم حق الفاتحة وسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لحمده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأن وأننا أسرفنا على أشرفنا فاتب علينا فأغسل لكل حوما واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي أسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي معطى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه
إلهي بالبدء والتناهي. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.